An Abi Darin, Jawa napa Indonesia? An Abi Darin saking Abu Dar Al-Ghifari kang bangsa Ghifari, radhiya muga paring ridho sapa Allahu Allah taala halim maulur Allah anhu saking Abu Dar Al-Ghifari. Annahu sak temene Abu Dar iku kala ngendika sapa Abu Dar. Dari Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu annahu qala sesungguhnya ia berkata, Qultu ngendika sapa ingsun, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni, ajarilah kepadaku, ajarkan kepadaku ya Rasulullah, amalan, sebuah amalan, yuqarribuni, yang bisa mendekatkan aku, amalan tersebut bisa mendekatkan aku, amalan ing suwijine amalan yuqarribuni kang marekaken amalan kala wau ing kawula ngoten, yang amalan itu bisa mendekatkan diriku ilal jannati menuju surga, wa yubaiduni, dan bisa menjauhkan, dan amalan tersebut bisa menjauhkan diriku minan nari, dari neraka. Qala, maka Rasulullah mengatakan, Ida amilta ing dalem nalikane ngamal sapa sira sayiatan ing keburukan, fa'at biha, mongko elonono amal keburukan mau hasanatan ing kebaikan. Apabila kamu beramal buruk, maka ikutilah amal buruk itu dengan kebaikan. Qala, maka ia mengatakan, Qultu, aku bertanya lagi, aminal hasanati qaulu la ilaha illallah. Aminal hasanati, apakah aniku apakah minal hasanati, di antara kebaikan itu qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Maksudnya Abu Dar ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nek kula niku ngucap la ilaha illallah itu juga apakah termasuk kebaikan yang bisa mendekatkan diriku kepada surga dan menjauhkan diriku dari neraka? Ngoten to? Qala, maka kemudian Rasulullah menjawab, na'am, iya. Hiya niku nggih qaulu la ilaha illallah iku ahsanul hasanati, adalah sebaik-baiknya kebaikan. Hadisnya ngoten. Jadi amalan yang bisa mendekatkan kepada surga dan menjauhkan kula panjenengan dari neraka itu diantaranya adalah banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga enten hadis niku sing ngendika mangkana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kalimatnya bisa mengucapkan jannah, bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka baginya adalah, atau dia pasti masuk surga. Dakhalal jannah, pasti masuk surga. Ngoten. Sebab napa kok ngoten? Nggih, sebab ngendikane Rasulullah niku innal mauta, sesungguhnya kematian itu lahu sa'atun, memiliki satu masa, satu saat, ya, zalanis wa aklihi, di mana telah hilang separuh akal manusia. Kalau panjenengan nek pas sekarat niku akal hilang separuh, mboten sadar napa-napa. Lah pas hilang separuh niku berarti kalau jenengan iso ngucap la ilaha illallah, berarti ucapan itu mboten iso direkayasa, mboten iso digawe-gawe, kan ngoten. Mboten iso kok, wah iki aku ketok meh mati tak ngomong la ilaha illallah kan mlebu surga, ngono ora iso ngoten. Nggih, digawe ngoten niku mboten iso. Karena nopo, ketika kita itu akan mati niku zalanis wa aklihi, akalnya hilang separuh. Jadi yang keluar dari ucapan itu adalah apa yang tersimpan dalam alam bawah sadar. Lah yang tersimpan dalam bawah sadar niku nopo? Itu berarti hakikat diri kula panjenengan. Nggih, hakikat jadi kula panjenengan. Nek kula jenengan ngendikan, kula jenengan ngamal niku ora iso digawe. Nggih to? Kula etok-etok dadi wong soleh niku saged ngoten lho. Karena apa? Karena kamuflase, tetapi apa yang ada di dalam batin saya itu yang otentik.
Lah itu ketika mati yang keluar yang otentik itu. Sing medal niku sing otentik. Sing mboten otentik niku mboten iso digawe. Makanya jaminan niku dakhalal jannah. Aslinya kan dereng mlebu surga wong sing tendonya, lho. Tapi ngopo dadak ngangge dakhala? Dakhala niku cara nahwu niku isip napa fi'il madhi. Fi'il madhi itu fi'il yang menjelaskan pekerjaan yang telah lampau. Telah niku sudah terjadi. Tapi kan mlebu surga niku dereng. Dakhalal jannah. Itu nek cara tafsir itu pasti masuk surga. Sehingga yang belum terjadi sudah ditelahkan, ngoten. Ngoten. Pun adan. Oke, dibaca sak tutuke nggih. Kajenge penasaran. Wa ala hada hikayatun. Atas hadis ini hikayatun, ada hikayat, ada kisah. Anna rajulan kana waqifan bi Arafatin wa fi yadihi. Kana rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki kana waqifan yang sedang wukuf bi Arafat, di Arafah. Wukuf berarti pas haji ya. Wa fi yadihi, dan di dalam tangannya sab'atu ahjaran, ada 7 batu. Berarti niku wukuf, bar niku terus nang Musdalifah, terusan ngelumpukke napa? Watu. Soalnya mungkin nang Mina niku wayahe balang jumrah. Dia memegang 7 batu. Faqat, dan sungguh ashidu ani, gini jenengan nggih faqat ashidu ngoten. Mboten enten kalimat qala. Faqala ngoten gini jenengan. Berarti kita kula salah. Napa gini jenengan sing salah? Lah maca kan mboten nyambung. Jadi faqala, nek faqala bener. Gini kula faqat. Kok fakot? Fakola, maka dia mengatakan ketika memegang 7 batu itu, fakola, dia mengatakan ashidu anni, ashidu, persaksikanlah wahai batu-batu. Jadi ashidu niku anak wawu jamak niku maksudnya niku khitabnya itu orang banyak, maksudnya niku batu-batu itu. Jadi ketika memegang 7 batu, dia mengatakan ashidu wahai batu-batu, persaksikanlah anni, dariku, persaksikanlah dariku, inda rabbina, di sisi Rabbku, bi anni, bahwa sesungguhnya aku, asyhadu alla ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Jadi ndek niku nyekel watu 7 niku kalih ngomong kalih watune, seksenono ya neng sandinge pangeranku, neng apa, saksikanlah di hadapan Robku bahwa aku ini bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ngomongnya ten watu, ngoten. Fanama, kemudian dia tidur. Orang itu setelah kan neng napa niku bar nyekseni niku ndekne turu tante. Fanama, kemudian dia tidur. Faro'a fil manami, maka dia bermimpi di dalam tidurnya itu kama yaron naimu, sebagaimana orang yang tidur bermimpi. Ka'annal qiyamata, seolah-olah hari kiamat qad qomat, telah terjadi. Kiamat telah terjadi. Dia bermimpi terjadi hari kiamat. Wa annahu khusiba, dan sesungguhnya dia khusiba, dihisab. Fawajabat lahu annaru, dan setelah dihisab maka tempatnya adalah neraka. Nggih, tempatnya neraka. Fa akhadathul malaika, kemudian para malaikat menyeretnya. Falamma dhahabu bihi, falamma, maka ketika dhahabu, mereka semua para malaikat itu pergi bihi, dengan orang itu, ila babin nar, menuju pintu neraka. Faidan, maka tiba-tiba hajarun mintil kal ahjari, ada 1 batu mintil kal ahjari, dari 7 batu itu, alqonafsahu, melemparkan dirinya, ala babinar, di atas pintu neraka. Jadi ketika dia mimpi ajeng digeret ten neraka niku, tiba-tiba pintu neraka itu tertutup oleh batu.
Fastama'at malaikatul adabi ala raf'ihi, kemudian malaikat yang membawa orang itu berjamaah atau bersama-sama untuk mengangkat batu itu, falam yutikuhu, tapi dia tidak mampu, gak kuat. Summa suyiqa bihi ila babin ahor, kemudian suyiqa bihi, suyiqa itu digiring, jadi orang itu digiring ila babin ahor, menuju pintu yang lain. Ya, jadi ganjeng pintu situ ketutup batu, gitu. Wah, gak bisa dibuka. Golek pintu neraka liya, ngoten maksudnya. Kemudian faidan alaihi hajarun ahor, maka tiba-tiba di atas pintu itu juga ada batu yang lain, mintil kal ahjari, dari 7 batu itu. Falam yakdir al malaikatu ala rafi, dan malaikat tidak mampu untuk mengangkatnya, hatta suyiqa ila sab'ati abwabin nari, sampai orang itu diseret menuju 7 pintu neraka. 7 pintu neraka itu tertutup semua, tertutup kalian apa? Kali batu niku. Wa kana ala kulli babin hajarun min tilkal ahjar, dan di tiap-tiap pintu neraka itu ada batu yang menutupi pintu neraka sehingga tidak bisa memasukkan laki-laki itu ke dalam neraka. Dan 7 batu itu berasal dari 7 batu yang ketika orang itu wukuf itu dia memegangnya dan bersaksi, saksikanlah aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada ilah kecuali Allah. Ngoten. Paham ya? Ampun saya suka tegang dengan nama medeni. Wa kana ala kulli babin hajarun min tilkal ahjar summa suyiqa bi ila tahtal arsy. Kemudian karena malaikat ini nggak bisa memasukkan dia ke dalam neraka, maka dia digiring menuju bawahnya arsy. Wah, ora iso gitu lho, bukan neraka wis digawe ning arsy, itu berarti menghadap kepada Allah. Faqalatil malaikatu, maka kemudian malaikat berkata, para malaikat itu berkata kepada Allah, Rabbana anta ta'lamu bi amri abdika. Rabbana wahai Rabb kami, anta ta'lamu, engkau ta'lamu mengetahui bi amri abdika, urusan hambamu ini. Wa inna, dan sesungguhnya kami lana jidulahu, tidak menemukan baginya sabilan ilanar, pintu menuju neraka. Ya Allah, kami nggak bisa memasukkan dia ke dalam neraka. Faqala Rabbu, maka kemudian Allah berkata, Faqala Rabbu tabaraka wa ta'ala, Allah kemudian yang maha suci dan maha tinggi berkata, Allah mengatakan kemudian, abdi, wahai hambaku, ashhadat al-ahjaru falam tudayyi haqqaka. Wahai hambaku, batu-batu itu telah bersaksi. Sepenak itu diwaca pripun? Ngeten, diwaca ngeten mawon. Ashatta, engkau telah bersaksi al-ahjara, kepada batu-batu itu. Falam tudayyi haqqaka, maka kemudian batu-batu itu tidak menyia-nyiakan hakmu. Penak ngoten nggih? Paham mboten? Wahai hambaku, sesungguhnya kamu pernah bersaksi kepada batu-batu itu tentang aku, maka kemudian batu-batu itu tidak menyia-nyiakan hakmu itu. Maksudnya batu-batu itu bersaksi kepada Allah betul bahwa hambamu ini, ya Allah, ini telah bersaksi bahwa engkau tidak ada sesembahan kecuali engkau. Allah mengatakan, fa kaifa udayyi'u ana haqqaka, maka bagaimana bisa aku menyia-nyiakan hakmu, wa ana syahidun, dan aku syahidun adalah zat yang bersaksi bisyahadatika, dengan syahadatmu. Qala, maka Allah mengatakan, adkhiluhu al jannata, wahai para malaikat, adkhiluhu, masukkanlah dia ke dalam jannah. Falamma qaraba min babil jinan, maka ketika mereka malaikat dan orang itu sampai atau dekat di pintu-pintu surga, idan abwabuha mughlaqatun, kemudian pintu surga itu semuanya tertutup. Pintu surga semuanya tertutup.
Kemudian faja'at syahadatu alla ilaha illallah, kemudian datanglah syahadat la ilaha illallah itu, wa futihat al abwabu, dan terbukalah pintu-pintu itu, kulluha semuanya, fadakhala maka masuklah laki-laki itu ke dalam surga. Paham ya? Mboten usah dijelaskan, niku paham banget niku ceritanya. Jadi kalau jenengan niku nek amal niku ikhlas lillahi ta'ala, walaupun amal itu tidak ada yang menyaksikan, sing nyekseni niku batu niku men nggih manfaat nggih. Niku hikayat niku sahih napa dhaif ning kula jenengan iso mendet manfaatipun. Barang dhaif niku kan mboten bicara hukum, niku bicara napa, nek kula jenengan amalnya kan apik, dadi maca syahadat terus, zikir terus kan sae mawon. Nggih, mboten berkaitan kalian hukum niki halal niki haram mboten. Jadi ngoten intinipun, hikayat itu menjelaskan tentang keutamaan orang membaca la ilaha illallah. Cekap nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi mawon manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.